Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurul Latif dari Unisnu, jurusan Ekonomi Islam. Saya di sini membuat video ini untuk menyelesaikan tugas akhir semester saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Amin. Langsung saja, pembahasan ini ialah sebagai berikut ya. Yang pertama, karakter investor syariah. Yang kedua, pemilihan saham syariah. Yang ketiga, tahapan investasi di pasar modal syariah. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu analisis struktur portofolio dan strategi yang digunakan. Karakter investor syariah. Karakter investor syariah ada 3, yaitu konservatif, moderate, dan agresif. Dimana konservatif ialah karakter yang memiliki ciri khas tidak menyukai risiko dan lebih suka menghindari risiko. Tipe investor yang ini nyaman dengan keadaan modal investasi serta hasil yang pasti karena tidak ambil risiko. Bagi mereka, investasi hanya dimaksudkan untuk menjaga keamanan modal. Yang kedua yaitu investor moderate atau risk neutral. Tipe investor moderate ini sudah berani mengambil risiko, mesti dalam porsi yang masih medium karena sadar akan konsekuensi imbal hasil yang lebih tinggi, tapi juga potensi kerugiannya. Investor moderate biasanya mengurangi porsi obligasi pemerintah, reksadana pasar uang, dan reksadana terproteksi dan mengalihkannya ke jenis instrumen investasi lain sebesar 30-40%, seperti pada reksadana campuran, saham, dan reksadana saham. Yang ketiga, investor agresif. Tipe investor agresif ini menyukai risiko dan kerap disebut dengan pencari risiko karena termotivasi untuk mendapatkan imbal hasil tinggi. Tipe investor ini tentu saja terdepan dalam pilihan instrumen investasi yang memiliki risiko tinggi. Selanjutnya yaitu pemilihan saham syariah. Menurut peraturan OJK nomor 11 KL, tidak melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti perdagangan yang mengandung riba atau perjudian. Nah, itu tidak diperbolehkan. Dan kalau memilih harus sebisa mungkin kalau kita emang ingin membeli, kita harus update selalu mengenai saham, berita-berita terkini mengenai saham, karena saham setiap detik atau setiap hari pasti berubah. Kita lanjut ke tahapan atau pembahasan yang selanjutnya, yaitu tahapan investasi di pasar modal syariah, yaitu investasi teknikal dan fundamental. Investasi teknikal itu dikenal dengan investasi jangka pendek, sedangkan untuk fundamental itu terkenalnya sebalikannya, yaitu untuk jangka panjang. Analisis teknikal saham merupakan metode yang digunakan lewat pengamatan pola-pola data pada pasar saham. Pada prakteknya, analisis teknikal saham bakal mendorong Anda untuk fokus dalam memperhatikan pergerakan pasar, terutama harga serta volume. Proses analisis teknikal saham kerap dilakukan dengan memperhatikan grafik pergerakan saham. Menurut investor, banyak 3 asumsi dasar dalam proses penilaian saham, yaitu pergerakan pasar, harga trends atau harga mengikuti trends ya. Yang ketiga, sejarah berulang. Dari ketiga itu ada juga indikator atau penilaian dalam analisis teknikal, yaitu ada moving average, terus relative strength index atau RSI. Yang ketiga, score hardstick, dan yang terakhir moving average convergence divergence atau yang terkenal MACD. Untuk analisis fundamental biasanya menggunakan laporan keuangan sebagai basis untuk menilai atau
mengevaluasi saham dengan melihat 3 hal penting, yaitu menilai kinerja dan kondisi perusahaan, apakah mereka memiliki performa keuangan yang bagus dan berkesinambungan. Yang kedua, menetapkan acuan harga wajar saham yang menjadi patokan untuk melakukan keputusan jual beli saham ya. Terus yang ketiga, memonitor dan mengevaluasi saham secara rutin. Mengevaluasi ini sangat penting, yaitu untuk memastikan apakah saham masih layak diinvestasikan atau tidak ya. Nah, terus setelah ketiga ini, ada 10 hal pokok dalam analisis fundamental saham yang perlu kita perhatikan semua ya. Yaitu yang pertama, pilih perusahaan bagus atau yang solid. Yang kedua, acuan harga saham yang pantas ya. Terus yang ketiga, margin of safety. Sedangkan yang keempat yaitu kuasai laporan keuangannya. Yang kelima, bayar dividen atau saham bagus. Yang keenam, sumber informasinya valid ya. Terus yang ketujuh, stock scarce. Terus yang kedelapan, long time atau stupid. Yang kesembilan, beri kesempatan manajemen bekerja. Yang kesepuluh, siapkan mental atau kunci segalanya ya. Lanjut selanjutnya yaitu analisis retur portofolio dan strategi yang digunakan. Untuk menjelaskan ini nanti saya akan masuk ke aplikasi MNC Trade agar bisa menjelaskan secara jelas. Nah, kita sudah di aplikasi MNC di mana saya telah membeli saham Pura ya. Di mana ini bisa dilihat portofolio returnya, deposit, withdrawnya, gain, loss, yield, kita bisa lihat. Dan cardnya juga bisa dilihat juga, ini ada merahnya ya, naik turun. Nah, di portofolio ini saya bisa melihat last IG-nya, GL secara nominal atau persen, dan open bay-nya nggak ada. Nah, setelah dari portofolio kita ke menu stock price, dimana kalau ingin menganalisis kita bisa dari menu sini, karena di sini lengkap, ada open, low, high, ada, terus ada order booknya, broken sum, trend book, dead card. Nah, di sini lengkap, jadi kita bisa menganalisis dari sini. Setelah kita dapat sahamnya, kita ke menu buy untuk membelinya. Sekian dari saya, apabila ada tutur kata yang salah saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.